Kematian bukanlah akhir dari kehidupan, tapi kematian manusia adalah mungkin awal kehidupan baru yang jauh lebih panjang. Itulah yang perlu dimuhasabah, Ibu Napa. Jangan nanti kita terlena dari kehidupan dunia, terlena dengan mencari harta jabatan, mencari kekayaan, mencari emas perak. Jangan nanti kita terlena, terlupa, Ibu Napa, kalau kehidupan yang sebenarnya itu masih jauh dan panjang lain. Itulah bagian muhasabah kita, agar kita menjadi orang yang beruntung, menjadi lebih baik nanti dari pergantian tahun ke nanti ke depan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin allazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Shadaqallahul azim. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin kaum muslimin, jemaah salat fardhu subuh yang dimuliakan oleh Allah. Pertama dan utama sekali adalah kita sama-sama menyampaikan kalimat puji dan syukur alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, karena pada subuh yang penuh berkah ini kita bersama-sama masih diberikan nikmat iman, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, nikmat kemudahan-kemudahan, sehingga kita masih bisa melanjutkan ibadah salat fardhu subuh kita secara berjamaah di masjid yang sama-sama kita cinta ini. Kita berharap mudah-mudahan seluruh ibadah kita pagi ini diterima dan dibalas oleh Allah dengan pahala yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita doakan kepada Allah semoga disampaikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rasul telah membawa umat manusia ini dari zaman jahiliyah kepada zaman yang mengenal Islam. Kemudian Rasul juga sudah meninggalkan Al-Quran dan sunnah-sunnahnya sebagai dua pedoman hidup yang akan menyelamatkan kita dari kehidupan dunia yang sementara ini sampai nanti kehidupan yang kekal abadi di akhirat kelak. Mari ibu dan bapak, kami mengajak diri kami sendiri juga seluruh jemaah, mari kita selalu istiqamah untuk menjadikan Al-Quran dan sunnah-sunnah Rasul itu betul-betul sebagai pedoman dalam menjalani seluruh aktivitas kita, agar kita tidak tersesat dalam menjalani kehidupan ini. Ibu bapak para jemaah yang dimuliakan oleh Allah, hari ini kita sudah berada di tahun baru Islam, 1 Muharram 1447 Hijriah. Hari besar Islam yang kita peringati, ibu dan bapak. Setidaknya ada 3 bekal penting yang harus kita miliki agar kita menjadi orang yang sukses dalam menjalani nanti perubahan tahun baru Islam. Imam Ali rahimahullah ibu bapak menyatakan, kita manusia ini dari sisi berhasil, beruntung, rugi atau celakanya itu dengan pergantian tahun itu dibagi 3 macam.
Yang pertama Ibu Bapak adalah ada orang yang lebih baik tahun ini dari tahun sebelumnya, itulah orang yang beruntung. Jadi kalau dakwah yang lebih rancak tahun ini atau hari ini dari hari sebelumnya, lebih baik kita hari ini berapa? Berarti itu yang beruntung. Yang kedua, kalau sama saja awak tahun kini jo tahun patang atau hari ini dengan hari kemarin, kita rugi. Sama rugi. Apalagi tahun 1447 dia nanti kita lebih buruk dari tahun sebelumnya, maka kita dianggap orang yang celaka atau terlaknat. Maka kita ingin lebih baik. Pergantian tahun baru Islam mendapat sebagai momen perbaikan diri. Awak ingin lebih baik awak untuk tahun berikutnya. Baca caranya. Maka setidaknya agar kita lebih baik, ada 3 hal yang perlu, sikap yang perlu kita evaluasi benar, yang perlu kita miliki mengingat momen tahun baru Islam itu. Nah, yang pertama namanya Bapak adalah muhasabah. Jadi kalau ingin awak Ibu Bapak hari pergantian tahun ke depan itu lebih baik dari tahun sebelumnya itu, yang pertama kita harus muhasabah. Apa makna muhasabah? Menghitung-hitung diri, melihat-lihat diri kita, mengintrospeksi diri kita, mamareso diri awak, apa yang kau dipreso terhadap seluruh amal yang pernah awak kerajuan sebelumnya untuk nanti hari akhirat. Kau satu modal kok. Namanya muhasabah. Coba awak hitung, coba lihat, coba direnungkan apa rasanya nalawak kerajuan untuk nanti kebahagiaan hari akhirat. Jadi pikirannya berapa? Sasaran kita itu tidak hanya dunia, tapi akhirat yang jauh lagi. Karena dunia ini adalah hanya sebagian satu dari bentuk tahapan kehidupan kita. Ada 2 balah tahapan Ibu Bapak. Nah, tahapan kehidupan manusia ini sebenarnya setidaknya ini dipahami oleh sebagian ulama Bapak, ada 2 balah macam. Nah, tahapan kehidupan manusia. Nah, yang pertama namanya ini tahapan alam kehidupan manusia. Yang pertama alam ruh. Awak hidup di alam ruh. Setelah alam ruh, alam rahim. Kita hidup di rahim ibu kita. Itulah 9 bulan lamanya Pak. Itu sama sadanya Pak. Kalau ada yang prematur mungkin 8 bulan, ada yang lebih-lebih. Rata-rata kita hidup di alam rahim ibu kita adalah selama 9 bulan. Setelah alam ruh, alam rahim, namanya alam dunia. Inilah sekarang Bu. Jadi kita sekarang berada di alam yang ketiga. Masih ada lagi 9 lagi ke depan Bu. Alam ini ada 12 kehidupan alam. Berarti sementara ya Mak, masih panjang di alam itu. Jadi Bapak kita sepahami dunia itu hanyalah bagian alam ketiga gitu, yang sedang kita jalani. Nah, sesudah alam dunia kok meninggal awak, kita masuk ke alam kubur, alam barzah. Nah, jadi orang yang meninggal sejak Nabi Adam sampai hari ini, yang sudah meninggal nanti masih di alam barzah, alam kubur. Sampai bila Bapak? Sampai nanti datang hari kiamat. Lah habis bakal datang hari kiamat namanya alam, itulah namanya hari kiamat. Saatnya kita hari kiamat. Hari kiamat itu adalah yang kelima. Setelah datang hari kiamat, datang nanti namanya hari dibangkitkan. Nanti ditiup trompet sangkakala oleh malaikat Israfil itu apa? Pertama datang hari kiamat, ditiup lagi trompet yang kedua, namanya hari berbangkit.
Taba'al besok bentuknya bagaikan cendawan tumbuh. Itu hari berbangkit. Latih masa hari berbangkit, nanti datang lagi hari dikumpulkan wak sadanya. Sudah dibangkitkan, dikumpulkan wak sadanya besok di padang mahsyar. Setelah dikumpulkan, hari ditimbang amal. Apa nampak kerajuan selama hidup dunia? Ditimbang. Salat subuhnya ditimbang. Nanti ada amal, mungkin perbuatan dosa kita ditimbang. Semuanya dalam penimbangan. Lah sudah penimbangan mendapat namanya alam pada saat dihitung. Bara timbangan, si fulan bara kilo bare amal baiknya. Kira-kira ya Bu ya, nanti ini bara pula nanti berat perbuatan dosanya, nanti akan ditimbang. Timbangannya adil. Tidak akan ada nanti Ibu dapat timbangan akhirat. Timbangan Allah itu tidak akan kurang atau dilebihkan sedikit pun sesuai dengan amal kerja. Kalau timbang dunia jangan tanya oleh Pak Ibu. Kalau timbang di pasar jangan tanya oleh. Timbangan nanti akhirat tidak akan ada yang dirugikan. Jadi amal nanti ditimbang amal kita, nanti kita namanya dihitung baru dihitung. Nah, setelah itu ada namanya nanti alam diberi syafaat atau pertolongan. Itulah saja. Jadi seorang itu nanti akan ada yang mendapatkan syafaat, ada yang tidak. Kalau kurang-kurang apa nanti tidak diberi syafaat, pertolongan dari Allah sesuai dengan dalil itu, berapa orang nanti mendapat syafaat dia kena kelak. Setelah itu mendapat masuk nanti yang ke-11. Setelah itu baru nanti alam di mana kita diperjalankan meniti siratal mustaqim, jembatan tuh. Yang ke-12 yang terakhir, barulah alam akhir kehidupan ini. Apakah kita nanti tempatnya di surga atau di neraka? Itulah yang nanti terakhir. Jadi panjang lagi kehidupan waktu Ibu Bapak. Kematian bukanlah akhir dari kehidupan, tapi kematian manusia adalah mungkin awal kehidupan baru yang jauh lebih panjang. Itulah yang perlu dimuhasabah Ibu Bapak. Lihat Pak Ibu, iko nangkawak kana-kana. Jangan nanti kita terlena dari kehidupan dunia. Terlena dengan mencari harta, jabatan, mencari kekayaan, mencari emas perak. Jangan nanti kita terlena, terlupa Ibu Bapak, kalau kehidupan yang sebenarnya itu masih jauh dan panjang lain. Pikirkanlah bagaimana nanti kita keselamatan di alam barzah. Kok mati wak besok kira-kira laikah salamai besok masuk di kubur. Di mana kita sendiri masuk kubur yang lahat dijepit oleh tanah itu nanti ada nanti azab ular, kalajengking sebagai macam itu. Apakah kuburan nanti dilapangkan oleh Allah? Cukupkah amal kita nanti untuk menyinari kuburan kita? Laikah ada besok doa anak-anak soleh yang wak tinggalkan untuk membentuk di akhirat besok. Ikulah bagian muhasabah kita. Agar kita menjadi orang yang beruntung, menjadi lebih baik nanti dari pergantian tahun nanti ke depan. Itu diantara yang perlu kita pahami. Yang pertama adalah muhasabah, menghitung-hitung diri amal yang karajongko, apa nanti yang bisa membuat kita nanti bahagia di akhirat, bisa mungkin selamat di alam kubur, selamat nanti di hari kiamat, selamat nanti hari berbangkit, selamat awal nanti hari dikumpulkan, hari ditimbang amal, hari dihitung amal kita, hari nanti diberi syafaat, hari pada saat nanti diperjalankan di siratal mustaqim, jembatan itu, hari nanti di surga atau neraka. Awak sadonya pasti ingin masuk sarugo, ya Pak Ibu? Atau ada yang berbeda pilihan, Bu? Ada Wak. Makanya kana-kanalah diri. Laikah layak awak rasa nanti masuk sarugo. Sebab kenapa awak tak tahu? Bara lai tinggal umur awak kau tak ada yang tahu doh. Tah tinggal sehari lai, tah 2 hari lai, tak ada yang tahu. Ya Pak Ji? Tak ada awak yang tahu. Karena kematian itu dekat. Banyak awak menilai, melihat di mana orang yang tiba-tiba meninggalnya.
Paginya sehat, baca rito Jawa, rupanya siangnya orang takziah ke rumahnya. Ndak awak sangko-sangko. Kematian itu macam-macam. Kadang sakit dia mendadak, kadang tanpa ada sakit, kadang sedang beribadah, kadang sedang berceramah, Ibu. Ada juga. Dia juga nih yang ceramah ini bisa tidak tahu kita. Sedang duduk-duduk, macam-macam kematian itu. Inilah yang pertama, Ibu Bapak. Mari kita muhasabah diri, karena juga ayat menyatakan di dalam surah Al-Hasyr, Ibu Bapak. Itu ayat 18. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah masing-masing diri itu melihat, memuhasabah, menghitung terhadap seluruh amalnya yang telah dia kerjakan untuk nanti kebahagiaan hari akhirat. Wattaqullah, bertakwalah kepada Allah. Innallaha khabirum bima ta'malun. Allah itu maha tahu, maha teliti terhadap apa yang kita kerjakan. Itu yang pertamanya. Nah, yang kedua, sikap amal untuk kebaikan kita ini tahun berikutnya berapa? Tahun hari ini, mari kita hijrah. Sesuai dengan nama tahun kok, tahun baru Hijriyah. Apa mana hijrah, Bapak? Hijrah itu mana istilahnya adalah, secara bahasa hijrah itu artinya melangkah. Apalagi berpindah, apalagi berubah, apalagi meninggalkan. Itu arti hijrah. Yang pertama melangkah. Apa melangkah itu? Kita melangkah untuk menjadi lebih baik. Jadi langkah yang awak langkahkan ke depan itu, Bu, lebih rancak nanya, Bu. Lebih baik. Itu namanya hijrah. Makna berpindah. Mari awak berpindah dari perbuatan yang tidak elok menjadi lebih baik. Kita evaluasi akan aja yang tidak elok mungkin. Kebiasaan hari-hari awak yang mungkin masih belum lagi baik, pindah capek, rubah capek, Bu. Mungkin lalai salat berjamaah yang kurang baik, kita coba segera berpindah. Masih ada mungkin hati hiri dengki ke orang lain. Ketika orang mendapat kesenangan, hati awak sadiah. Orang naik pangkat jabatan, kita iri. Dan macam-macam, itu tidak baik. Segera berubah. Dari awalnya awak mungkin suka mengejek, sekarang mengajak. Dari awalnya pemarah, berubah jadi pemurah. Ini contohnya. Berubah. Inilah bagian bentuk hijrah. Itu maknanya berpindah, berubah, dan meninggalkan. Apa makna meninggalkan dalam makna hijrah itu? Tinggalkanlah seluruh perbuatan dosa dan maksiat yang mungkin masih wak kerajuan. Baik yang kecil, yang sedang, atau yang besar. Baik yang mungkin nampak dia langsung secara mata awak, atau mungkin ada dosa-dosa yang datang dari hati dalam. Hati wak yang kurang barasiah, segera bersihkan, Bu. Tinggalkan, bersihkan hati, ikhlaskan hati dalam melakukan seluruh amal-amal kebaikan. Ini makna hijrah. Pindah, Wak. Kok tak biasa juga kawan-kawan yang mengajak perbuatan awak arah yang sia-sia mubazir. Mari kita berubah. Kalau mungkin rasanya tidak bisa kita lari dari perbuatan maksiat, kan nyodai kawan, tinggalkan aja. Ini namanya berubah. Berubah ke arah yang lebih baik. Itu mananya hijrah. Sebagaimana dalam ayat yang kita bacakan tadi, Bu Nafa, ini Allah menggambarkan dalam surah Al-Baqarah 218 itu, innal ladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman, wal ladzina hajaru, dan orang-orang yang berhijrah. Hijrah dalam arti tadi, yang melangkah, berpindah, dia berubah atau meninggalkan yang awalnya dia tidak baik menjadi arah lebih baik. Wajahadu, juga orang yang berjihad fi sabilillah, dalam jalan Allah. Ulaika yarjuna rahmatullah. Orang inilah orang-orang yang berharap rahmat dari Allah.
Kita ini semua Ibu Bapak butuh dan perlu rahmat dari Allah. Perlu kasih sayang Allah. Perlu karunia dari Allah. Tidak akan bisa hidup sendiri Ibu Bapak. Akan sulit kita nanti kalau Allah tuh menjauhkan rahmatnya dari kita. Payah kalau rahmat jauh dari Allah. Baca nama kita melihat. Mungkin hari ini kita terasa berat Ibu Bapak dalam menghadapi masalah kita. Awak tahu? Mungkin hari ini ada yang bare masalah keluarga, masalah keuangan, masalah pekerjaan, masalah anak-anak, masalah sawah ladang. Mungkin ada hasilnya sekarang Ibu Bapak. Persoalan kita berat hari ini. Maka apa yang perlu tanya Bapak? Bisa jadi kita dihadapi dengan masalah yang terus bertubi-tubi kok karena awak tidak dekat dengan Allah. Karena rahmat Allah itu jauh dari awak. Tidak ditolong awak untuk menyelesaikan masalah awak. Sakit kapalo masalah anak. Stres awak de masalah hutang. Bantu dilapian awak de Tuhan ya Allah. Apa masalahnya? Mungkin kita masih jauh dari Allah. Maka baca caranya Bapak, mari mendekatkan diri kepada Allah. Kalau rasa masih jauh hawa, mari kita hijrah, pindah kita untuk mendekatkan diri pada Allah. Buatlah Allah tu sayang kawak Ibu Bapak. Karajuan seluruh amal-amal yang diperintahkan, tinggal yang dilarang oleh Allah. Ini mendekat pada Allah. Cari amal yang Allah sayang. Tiba waktu duha, itu kan sunat Bu. Mari kita sediakan waktu untuk sholat duha. Kita menghadap Allah, mintalah kelapangan pintu rezeki. Nanti kita sholat wajib, kita penuhi sholat sunatnya. Sunat qabliyah, sunat ba'diyah. Agar kita makin dekat pada Allah. Tiba malam hari, ada waktu yang paling mulia namanya Qiyamul Lail. Sediakan waktu, lapangkan waktu kita untuk bermunajat, berharap pada Allah, minta doa pada Allah agar awak makin dekat pada Allah. Dari hari perjalanan duduk awak, berdiri awak berjalan, teruslah berzikir kepada Allah. Ingat Allah agar Allah sayang pada kita. Itu dua Bu ya. Pertama muhasabah, yang kedua hijrah, yang terakhir istiqomah. Nah, jadi untuk beruntung sikap terbaik kita agar menjadi lebih baik itu adalah namanya istiqomah, berkelanjutan. Apa mana yang Ibu dapat adalah terus menerus. Nah, karena Ibu Bapak, seseorang itu akan merugi. Nah, setiap awak kau rugi kecuali orang yang berilmu. Setiap orang yang berilmu akan merugi kecuali orang yang beramal. Setiap orang yang beramal akan merugi kecuali dia orang yang ikhlas beramal. Orang yang ikhlas masih akan merugi kecuali dia istiqomah. Jadi kesimpulannya, orang istiqomah kalau yang tidak akan merugi. Manusia berilmu dia, kemudian beramal dia, kemudian ikhlas dia beramal, kemudian dia istiqomah dalam keikhlasannya itu. Barulah beruntung. Ya mengatakan innalladzi naqalu rabbuna Allah summa istaqam. Orang-orang yang mengatakan Tuhan itu adalah Tuhannya Allah, kemudian istiqomah dalam kebenarannya. Istiqomah. Tetaplah Ibu nanti berjamaah istiqomah, berinfak istiqomah, semua amal-amal kebaikan itu yang penting tadi ikhlaskan semua amal itu dan istiqomah dalam keikhlasan kita. Inilah Ibu Bapak 3 amalan kita berharap mudah-mudahan di sisa umur kita ini dari pergantian tahun ke tahun, hari ke hari ini, mudah-mudahan kita menjadi orang yang lebih baik agar kita nanti beruntung dalam kehidupan kita ini. Kita berdoa mudah-mudahan kita tidak tergolong kepada orang-orang yang celaka, apalagi dilaknat oleh Allah karena hari kita menjadi lebih buruk dari hari-hari yang sebelumnya.
Mudah-mudahan bermanfaat Ibu Bapak. Kita berdoa mudah-mudahan terus nanti sampai sisa umur kita ini kita menjadi hamba Allah yang terus dekat kepadanya sampai nanti ketika kematian datang menjemput kita, kita kembali dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan bermanfaat. Perbanyak maaf atas hal yang kurang berkenan. Kita akhiri subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya, Mak. Yuk. Sehat, Mak. Ya, alhamdulillah. Thank you.